adalah salah satu dari 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Karena Islam ini ada berapa Pak Ibu? Ada 5. Ya, ini perlu didalami dari awal. Jadi 5 rukun Islam dari syahadat sampai dengan menunaikan ibadah haji. 5 ini diturunkan oleh Allah kepada Muhammad selama isnani wa isyruna sanatan wa syahrani wa isnani wa isyruna yauman. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya ulang, 22 tahun, 2 bulan, 22 asona. Ia masana Nabi kita menjadi Nabi. Di masa itu juga selama itu diturunkan ayat suci Al-Quran, termasuk diantara menurunkannya 5 ini. Berapa Ibu Pak? 5 syahadat, apalagi salat, berikut zakat, berikut puasa, dan terakhir haji. Di sini banyak anak gurunya Kiai Mu'in. Kita semua ini, kita apa? Kita semua ini anak gurunya Kiai Mu'in. Beliau pernah mengatakan waktu masih hidup masih haji, ni dini di tahun lolo Makkah kepada cini jolo nomor siti tepakannya kiri syahadat, sembahyang, puasa, zakat, dan seterusnya. 5 rukun ini Bapak Ibu yang paling lama didakwakan disampaikan oleh Nabi, nomor 1 yaitu syahadat. Ya, syahadat. Berapa lama Nabi mendakwakan syahadat itu? 12 tahun lamanya. Tidak ada sembahyang, tidak ada sholat, zakat, puasa sebelum mantap syahadat. Syahadat 12 tahun Nabi sampaikan di tanah suci Mekah. Inilah yang paling banyak Nabi mendapat tantangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Jadi syahadat. Kapan cukup 2? Setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Apa peristiwanya? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dikasih berapa waktu sholat? Usriya ya 50. Begitu Bu ya? 50 waktu sholat. Tapi disuruh berhenti, ditahan oleh nabi-nabi tertentu, termasuk Nabi Musa yang jelas kita baca riwayat. Sedangkan umatku makai bato, makai galak, dinulip piga ikut ke 50 lalu nasi susuan ni. Tanaiki kuyadengi kewajiban masempajang akal 50 lalu nasi susuan ni. Kira-kira maga kamu ipakai lo juga dia nagagan alamanan itu sampahnya apa akal 5 lagi. Saya ulang, sedangkan akal 5 ni nabagyan mo pa kasi diwang kalinga maka itu disuruh salat 5 kali sehari semalam, tapi dia sholatnya 1 kali dalam 5 hari 5 malam. Salah. Tapi masih mending kalau sekali 5 hari 5 malam. Kalau hanya 1 kali dalam 7 hari 7 malam. Kapan salatnya? 7. Tapi alhamdulillah kujuk ke mopi. Kalau tak kedua mengisi tahu. Napa purana
Macam-macam si masa sampahnya yang kedua. Tapi yang perlu kita syukuri pas kalian, para syukuru kita ternyata namo'ik kalima mi ipigau, insyaallah tetap nalingi kung Allah Ta'ala apalan na 50 apalan ko ipigau kalima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari makan na naro, rajin-rajin ni mas sampah jadi, insyaallah. Pas kalian sermati sembiakan, jadi si tahun itu sempajangnya perlu Nabi di Mekah Mukarramah. Jadi Nabi menjadi Nabi Rasul di Mekah sebanyak 13 tahun 12 tahun pakanja kibete masyahada aja ga musum pasawal ngalin na po Allah Ta'ala aja ga perhatian mo mapigo-pigo sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, saksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi tidak ada lagi sesudahnya. Kenapa ini Pak sekalian? Sampai saat kita sekarang ini masih ada nabi-nabi. Kalau kita baca ini, ada orang yang mau ditunjuk, ada saya lihat di situ, ini memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Ya, mudah-mudahan ini mungkin tidak terlalu banyak yang mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi sampai saat ini masih ada saja orang-orang ini memenuhi persyaratan untuk menjadi nabi. Nauzubillah. Jadi siapa yang berakidah seperti itu, rusaklah akidahnya. Sini bapak-bapak sekalian. Ya pada kau tahu yang aku tahu itu nah ajak nana ini. Ya, selamatkan diri bapak-bapak sekalian untuk kemaslahatan kita bersama. Pas kalian, nantilah Nabi pindah ke Madinah, ada 3 yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa yang pertama yaitu zakat, apa kemudian puasa. Menurut catatan sejarah yang kami baca, 4 tahun sebelum Nabi kembali ke rahmat Allah, datanglah Jibril membawa ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah, hanya Allah, ya. Lillahi 'alan nasi, dari manusia. Manusia itu Allah akan terima, minta kepada kita semua. Hajjul baiti, hajilah ke Baitullah al-Atiq di Makkah al-Mukarramah. Ilaihi sabila, yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Waktu itu pas kalian, Nabi langsung kepada sahabat, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Qalu abi kulli amin ya Rasulullah. Qala law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum saruni ma taraktukum fa innama halakal ladzina man kana qablakum bi kasrati masailin wa ikhtilafin la bi'aihim. Makutani Nabi ta, makutani sabae, maka da tahu ga wajib haji pada puasa siulang sitau pada kesampaiannya kelima sesusuan ni iro haji makuli toga. Maka dan Nabi tak aja Nabi ke makutana nareko angka perlu makwaru laksanakan. Sebab kapan banyak bertanya, nanti jawabannya banyak juga. Mega ni yakutana Nabi gaga ilaksanakan di belakangnya. Yang menjadikan kerusakan, kehancuran bagi umat-umat yang terdahulu adalah karena banyaknya pertanyaan, permasalahan yang diperhadapkan kepada Nabi-Nya. Jadi haji hanya 1 kali dalam seumur hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kode ni rule kedua apa cicato nah. Tapi ke rule kedua agak alhamdulillah. Nabi mengatakan
Man istata'a, Nabi mengatakan man hajja marratan faqad adda wajibahu wa man addahu marratani faqad dayana rabbahu. Tabi Kristus masa sairwa tatagumuka ku salah kak. Jadi ini masalah haji. Maka dia minta haji dilaksanakan satu kali, gugurlah kewajiban. Ya, sudah gugur kewajiban. Tetapi siapa yang melaksanakan haji 2 kali, faqad dayana rabbahu. Nah, pade natasan rupa nawiringi papindrang puang Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya. Iko pura ni sisang gugur ni kewajibannya. Tapi kalau kedua, pade natasan rupa nawiringi papindrang lori puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak-banyak kita di sini bukan hanya 2 kali, sudah 3 kali, sudah 4 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya pembimbing itu cerah-cerah semua. Sudah berulang kali, walaupun ibadah hajinya itu haji badal. Ada namanya haji badal ya. Namanya jibalo Pascal dibenarkan oleh ajaran agama. Jadi Pascal yang saya hormati, saya muliakan, kewajiban kita berhaji hanya 1 kali dalam seumur hidup. Tapi kalau kita sanggup melaksanakan 2 kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada atas rupa kuna pakindranya ibu Allah Taala. Sekarang penjelasannya, maka kira-kira ko angka papindrat telur ibu Allah Taala. Saya sekali lagi pada narik kumapindrang lor Allah Ta'ala. Penjelasannya begini, kumo pada terupa tahu narik ko ang kapapindrata batwa semangat ya kung kapapindrang ng kapasinga aman, tapi kung kapasinga na digaga papindrang lomaka cukwi mundri aja melukai pasingan. Itu antara manusia dengan manusia ya. Kalau antara kita dengan Allah, inilah yang sudah disampaikan oleh Nabi ini haji kedua, maka ia gugur, maka seolah-olah ia memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya haji itu sebaiknya kita mengikuti, bukan sebaiknya, semestinya. Ada 2 ibadah yang jelas-jelas saya pribadi temukan sampai saat ini, ialah bahwa Nabi suruh kita sholat seperti beliau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang pada petiku masih panjang dengan penjelasan sedemikian rupa. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji. Apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum. Khuzu ambillah, contohlah, tirulah. Tepat pada ini batiku laksanakan haji, si bawa ini laksanakan haji. 2 ya, salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, haji, khudhu anni manasikakum. Itu yang sempat saya dapatkan sampai saat ini. Mungkin yang lain-lain juga ibadah itu ada, tetapi mohon maaf sampai saat ini kita utamakan bagaimana zakat, bagaimana puasa, Bapak sekalian. Nah, bagaimana Nabi berhaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada hukum-hukum yang bertalian dengan haji itu sendiri. Jadi itu haji papada to sempayangi, papada to puasa, angka rukun-rukunna, angka wajib-wajibna, angka sunnah-sunnahna, angka larangan-laranganna. Sekarang ini masuk. Ada 4 hukum yang berkaitan dengan haji. Pertama ada rukun, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada sunat, yang keempat adalah larangan-larangan. Ini perlu dikuasai ini bagi seorang yang akan menunaikan ibadah haji. Apa itu rukun? Ya sangi rukun, iya nadene jama iya wa dampak-dampang tau pinga apa sih tendri pinga pamulai
kutuli mobi ya sangi rukun ya rukun aja lalu nadita tapakan ke rukun ini. Apa itu wajib? Wajib haji ialah amalan-amalan ibadah haji narikui boleh ipidoi maka jaji ni haji tak tetapi nariku takolene jama iro wajib na haji wadi mo jaji jama jamata angka pasilena angka gana pasilena iku rukun tidak pasilena iku wajib angka pasilena. Yang ketiga ialah sunat. Apa itu sunat? Dilaksanakan jadi dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mana madodo sedih. Sunat dilaksanakan jadi ya berpahala sah. Kalau tidak dilaksanakan sunat-sunat itu maka tidak apa-apa, merukai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jakarut duka bapak-bapak. Nah, jadi ini 4 Pak ya. Insya Allah nanti kita perhatikan 4 ini. Rukun, wajib, sunat, larangan. Tapi penting sekali, walaupun bagaimana kita melakukan rukun, wajib dan sunatnya, tetapi kalau kita juga laksanakan larangan-larangannya, nasulangi sinangi. Nah, baik. Sekarang apa rukunnya haji itu? Rukunnya haji nomor 1 niat. Nomor 2 wukuf. Nomor 3 tawaf. Nomor 4 sa'i. Nomor 5 tahallul. Nomor 6 at-tartibu wajibun. Patarati aja tahu ko pujo na polo matawa apa. Aja tahu ko pujo na polo. Jadi ini ya, ini 5 rukun haji takakele tinggarangi dan nanti haji pembimbing kalau tidak ada di kita kerjakan ini. Tapi kalau sudah kita bimbing semua ini ada, salut ki, terima kasih Ustaz, terima kasih anak Pak, terima kasih para anak, terima kasih almarhumah yang subhanallah mana aku mampu untuk berangkat menunaikan kewajiban ini kalau bukan melalui sarana yang Pak Ustaz bina itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun insyaallah nanti ini akan berkesinambungan kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma hajjan, itu kita ucapkan dari dalam pikiran, labbaika Allahumma hajjan. Agak betul nah? Ya Allah, aku hadiri panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Maka jadi itu Pak kutulo maka aja natu salipa di. Dia naci diminta ulama ka salipa. Pikiran salipa mega tau ulama kata pintu 338 mina pikir iki. Pintu 338 namo wita je kata nama cawa-cawa minta tetap pintu 338. Iya, nomor di belakang sekali yang seperti itu Pak. Bisa ngimagi kenapa pintu 338? Hah? Ali murah. Enggak, repai balanca.
Jadi makanya lau kaji maka yemi kaji lo gugurkan kewajibanku sebagai umat muslim. Dan paling besar ialah bahwa siapa yang berhaji dengan baik, laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Tinggal orang yang cepat di sempajangnya tu tanhanil fahsyai wal munkar, nah halangi ki mapigu mungkar terangan naga puasa. Tapi haji itu alhamdulillah rabbil alamin satu-satunya Pak yang langsung Allah sebutkan. Haji tidak ada imbalannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ammahe taruh ila alita meka lo Makkah saya mau seperti ini. Insyaallah. Jadi sekali lagi tidak sedikit tantangan rintangan Pak yang kita hadapi sebagai kekanjala dak milu ilulungang, maka harus betul-betul persiapan. Termasuk persiapan ini kita harus menghadapi belajar terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Jadi labbaika Allahumma hajjan. Ini nanti labbaik Allahumma hajjan, bapak-bapak, ibu-ibu akan laksanakan di hotel transit. Ada namanya hotel transit di. Insyaallah bapak ibu ikut yang kalingamay makuku Soro kimatu 1 bulan ke depan megalak da sitopo ki puriak guru yang lupa ini aga pasiriak guru tero. Angka guru ta biasa ko pancarijang. Mak guru la da ka iya ko aga nasan. Maka de nigi matung-atung mak guru neng kalingi guru na materangkan. Napahangi iro watue. Sisan na manapure mak guru ada yang dia tahu dia pahami. Sekalinya keluar kepada kehidupan sehari-harinya, lay butinge, lay pacara anake, lay mapasa, law yakwe, nalupai mana ni puray na guru aga pasiro. Tapi karena kesungguhan kita pada waktu menerima, maka pada saat di sana insya Allah Allah akan kembalikan itu kepada kita di saat kita membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tatungat-tungang di gaga tu tahu na dina takalu Pak Ibu. Robo itu kapa dia nak kata salah, tapi kalau manusia pasti ada kekurangan. Ia naruh andalatai di maka guru matung-atung mau mak guru, maka insya Allah namo walu pai 1 bulan ke depan ina pak jokai iko perlukan ni matu irugai maraja kuasa nepong ina palisuang maka mak kopura mak gurihi. Ia natung pigok mak kopor. Nanti ini niat diucapkan di hotel transit. Nanti ada kegiatan-kegiatan apa saja yang kita laksanakan di hotel transit. Sebelum pakai ihraki sunat tu dio mandi ihram namanya. Sebelum mandi ki kamu apa sunat? Aga sunat sebelum mandi ni lorang na bita makare tapa ibu bulu malampi yang kay kuata kaleta. Ya. Pendekkan termasuk kuku. Magir ni lorang ipendekkan ajak kama na malampi ulua na malampi kanu kuwe. Ini ruli jagai maturo takut purni mania la baik Allah mahajang. Mata lega kanu kue tak sipa umpamanya tak dana bulu itu tidak boleh atau pelanggaran. Jadi kama di peniatame irurukuna melanggar nih. Nah, jadi itu ya sunat-sunat yang dilakukan sebelum rukun. Apa sunat-sunatnya? Ya bisa kita potong kuku dulu, pendek-pendekkan bulu yang ada di badan, kemudian mandi, sudah mandi baru kemudian kita pakai ihram. Masih ada sunatnya, yaitu namanya salat sunat ihram namanya. Sian rupa apa? Ya, bersih-bersihkan bulu yang panjangnya ada di badan. Kemudian
mandi, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian berharum-haruman, kemudian masam saja sunnah ihram. Sunat itu semua sebelum kita masuk kepada rukun. Ya, sampaja sunnah ihram mandi makanya mana kutumania. Ya nawaitul ghusla lil ihrami wa kata cemme untuk ihram. Ya, masampaja sikimatu wa kata masampaja sunnah ihram usalli sunnatal ihram rakaatain ada lillahi taala Allahu akbar 2 rakaat. Selesai sunat-sunat itu semua. Jadi banyak sunat-sunat yang kita lakukan sebelum masuk kepada rukun. Sampajangnya negarena usalli sunnatal ihram rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Lanjut dengan Al-Fatihah dan surah. Rakaat kedua Al-Fatihah juga dengan surah atau ayat. Setelah itu barulah kita masuk kepada rukun yang pertama, yaitu niat. Ya, ya narunangi niatna. Bagaimana bunyinya niat? Labbaika Allahumma hajjan. Kalau mau kita tambah-tambah bisa agak panjang atau sidina. Ya narun. Kepacar mata mapau salah. Mana suka yang panjang atau pendek? Ya ada juga nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku berniat ihram untuk haji itu. Tapi kalau kita mau yang simple, labbaika Allahumma hajjan. Ya, Allahumma hajjan. Itu rukun yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wajibnya. Ada wajibnya. Apa itu wajibnya? Kalau bicara tentang wajibnya ada 2 bahasa di sini. Ada yang disebut dengan miqat. Apa itu miqat? Batas tempat atau batas waktu. Iya kok namanya batas waktu berhaji namanya miqat zamani. Mapamula makokai wadini maka labbaik Allahumma hajjan. Lo ni pada ngarapat haji ni talatu tanggal asira aja talaga-lagai pakai ngihrata. Latu oko po nalika 40 sira asona. Makokai karena sudah Sawal, Zulkaidah, 10 Zulhijjah bisa kita niat untuk laksanakan haji di dalam bulan-bulan itu. Itu namanya miqat zamani. Tidak usah kita masuk pada miqat zamani, yang kita perlukan adalah miqat makani. Miqat makani. Apa itu miqat makani? Miqat makani ialah batas tempat di mana kita sebaiknya niat. Ya. Kendroki niat. Ini yang sekarang. Bapak sekalian, mayoritas itu disebutkan bahwa ada tempatnya orang niat haji di Yalamlam, ada orang niat haji di Biru Ali. Ya, tentu sudah banyak pernah berangkat umrah ya. Ini penjelasan haji hampir sama dengan penjelasan. Apa teks yang ada? Orang yang berasal termasuk dari Indonesia niat haji atau umrah itu ketika berada di sekitar Yalamlam. Nah Yalamlam itu kurang lebih 20 menit dilewati sampai kita lihat jemaah haji reguler dan sebahagian jemaah haji plus yang tidak terlalu pusing dengan miqat itu nanti setelah mendarat di Jeddah baru mandi, baru niat, baru salat ya, untuk melaksanakan ibadah itu apakah haji atau umrah. Tetapi kalau PT An-Naba Internasional insya Allah upayakan sesuai dengan teks yang ada.
oleh Rasulullah SAW bahwa yang mau melaksanakan haji dari arah Indonesia Asia Tenggara, maka tempat niatnya ialah di Yalamlam. Ya, ini tu matu repai ki ini cedek. Agar repata nasaba okuki pesawat melo masampanya melo mania. Tapi alhamdulillah PT Anaba Internasional, saya secara pribadi mohon maaf, saya ikuti guru sama saya pernah jadi petugas haji di Jeddah tahun 1984 oleh kamu pada gaji 84 petugas haji Indonesia di Jeddah. Saya punya tugas penempatan setelah jemaah haji itu turun dari pesawat, silakan tempatkan jemaah di tempat istirahat. Tempat istirahat itu ngapain buka kupurna, nale sika gigina, nale handukna, naloku wesiwit dio, apa majene, napan rumah sempaja pro di bandar di Jeddah. Itu jemaah haji reguler. Tapi tidak kita salahkan, karena Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama dan beberapa unsur ormas Islam sudah membolehkan bahwa wadi mumal atau mikat namanya, wadi malamikat oko Jeddah, walaupun bukan lagi fiksnya di Yalamlam. Apa sebabnya? Ialah karena meninjau kemaslahatan. Ada kama apadatu anak kulona isat na kapalae o kumani kapalae milo buka ikupurna nali pakaian ihranna sapa yakone mesa ni titi kapalae palai kung katuni na'udzubillahi min dzalik paskali. Jadi naroon na kada Kementerian Agama, maka Majelis Ulama dinamarigagan sebab darurat aja namu ko Yalamlam mania biar nanti sampai di Jeddah. Itu jemaah haji reguler dan sebahagian daripada penyelenggara haji plus yang tidak terlalu mau mengambil pusing dengan tempat mengambil mikat pemulaimannya untuk laksanakan haji. Tapi kalau PT Anaba Internasional, sekali lagi saya kembali ke Guru sama, ayo kita upayakan bagaimana kita kembali ke situ. Jadi insya Allah nanti di Jakarta bisa diulang lagi Pak ya. Nah, jadi insya Allah rukun pertama ini masih kita rukun pertama, yaitu niat. Di mana kita niat? Nah, ada bahasanya, ada mikat namanya mikat makani, batas waktu harus kita niat. Apa namanya batas waktu? Ya ada ulama mengatakan mau pergi Jakarta wadito apa itu panelio. Nah ini kok ini wangi nawatin. Tetapi wadis ini sebab ada kedaruratannya ditinjau bapak-bapak yang sekalian. Jadi cenderung nanti itu PT Anaba Internasional cenderung bahwa itu niatnya di pesawat. Kasih penjelasan apa ya Ibu ya. Jadi angka dendre pajampai aku cek de maka dawadi jadi okoki rumah taransi emania ya okoki rumah taransi emania haji mangga sih nak pokok kapal kira-kira tule bedakan makina kemania aku kapal angka tu mania aku rumah taransi di pagi itu tuh dalam lantai itu panapi pamulan. Tapi kayaknya sudah pernah kasih manasi jemaah tadi sudah. Jadi makku sih baca nih. Meki lo makka tuh meki haji, ya lo haji talun rupa tamattu iprat si bawa kiran. Iya kota tamattu melo ya lamatu iya naruh opuki kapal imania. Kapal imania. Ini akan malam umrah. Ya, jadi tanya apa haji? Dari makutan atau cuma kada haji nak kemana umrah nani aja lo haji. Apa ada umrah? Disitulah jadi haji ada 3 macam. Haji tamattu selesaikan dulu umrah. Amankan dulu umrah. Bagaimana mengamankan umrah?
Ya, laksanakan dulu sunah-sunahnya. Nanti di hotel di Jakarta itu kita mandi, kita apa, baru pakai ihram. Nanti di pesawat diumumkan kita sudah sampai di Lablang. Koniru kapal lain sudah sampai di Lablang. Sampai sunnah ihram nih. So di sunnah ihram katanya Allahu Akbar, Fatihah, surah Fatihah ayat. Labbaik Allahumma agak. Nah, alhamdulillah. Wasima kada labbaik Allahumma hajjan. Tapi ini itu non-roy. Miki maka dalam baik Allahumma umrah, it's okay. Miki maka dalam baik Allahumma hajjan, wadi mato. Itulah kepasilanan. Upan atau kukapala ialah maka dalam baik Allahumma hajjan. Saja ni maghribin 20. Magi na sadia maghribin 20, na sabab bigalak na pelanggaran. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Berapa hari itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Mungkin sampai 1 bulan ke depan. Termasuk maharum-haruman. Tulimo kasih udah kita maharum-haruman. Sesuai lagi itu maharum-haruman. Acan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti niat di pesawat dengan niat untuk umrah. Niatnya labbaika Allahumma umratan. Nah, nanti itu lanjut pas kalian. Rukun, wajib, sunat, larangan. Ia renangi kota yalamlam. Ia nariyasam miqat makani, batas tempat terakhir kita harus niat di situ. Misalnya terakhir di situ ayat na tadi wa iruna pemania. Kapan itata maka dawat di mania sebelum idati iro kanjakan na nariko idati ini ayat na yapatan niat nariko iliwani. Ilariasam miqat makani, batasna waktu harus maniati laksanakan umrah. Nah sebab meloi igau dinatu haji tamattu. Sangnya di tamattu diselesaikan dulu umrah napa haji. Selesai juga umrah. Hah? Depa magina depa kapana pikir si dirukun nampak si diwaji. Agar rukunna mania, agar wajibna, kukirun orang mania. Jadi satu rukun, satu wajib. Rukunnya ialah nih, wajibnya ialah niat di tempat di mana yang sudah ditunjuk oleh syariah di alam itu. Kenapa kita di situ niat? Karena kita mengambil pertama kali mau sampai di Mekah. Kita mau melaksanakan haji tamattu, yang didahulukan dulu umrah baru haji. Umrah sudah selesai belum? Belum. Napai cik di rukunna, napai cik di wajibna. Sunnah-sunnah namanya tadi. Tetapi dari sunnah-sunnah nah, apa yang sunnah-sunnah naruh? Mape paci kalau panjang bulu di badan, kemudian kuku, tupai, kemudian mandi, kemudian gitu ya. Semuanya sunat Bapak Ibu sekalian. Sunat dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan biasa yang kuat jamaah Pak maka ada ikut kuki maka aja tak kada sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ikut diterubah akalilah kita hendak sunat itu saya di Mekah ini, saya di Madinah. Kalau saya tidak kerjakan yang sunat maka rugi besarlah saya. Ya, rugi besar kah? Tanah anak itu tahu tajam. Napa makamaja siko nolo oleh menteri. Masa diwa kuragai malir yang sunat ya. Jadi tinggalan-ngalan sunat. Itu sunat-sunat sebelum kita masuk kepada. Nah, jadi pas kalian baik sekarang kita sudah satu rukun dan sudah satu wajib. Rukunnya ialah niat untuk umrah, wajibnya ialah niat di tempat mana kita harus
berniat. Nah, kalau kita sudah niat labbaik Allahumma umratan, ini di pesawat ya, pesawat kui kapal talbiyah ni sunnah ni mat talbiyah ya. Coba sama-sama labbaik Allahumma labbaik. Pada saya disuara atau mau puasa. Capon itu sawal aku kue. Tanggal aslinya sih satu suka itu hari ini. Ya, bicara apa itu masalah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, wajib mengetahui wajib relai sebab kita kupur niknya makro ada status yang sangat mulia bagi kita, tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya, saya ulang, ya kupur ni labbaik Allahumma umratan atau talbiyah, ada status yang kita punya. Angka kioko osik di ruang mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang seperti itu, Pak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'azaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iru perilau dengan maka dia betul na ikwang bilaw ya Allah sinina agaga makanja ikwang bilaw Nabi Muhammad ini ikwang bilaw alindrungan na ini boleh di sinina agaga masalah salai uray nilaw alindrungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah. Akhirnya betul na di kusila lagi papasara itapakan kan kita ikwang may galat na diaga do pornilaw Nabi Muhammad ini talinga ya no. Eko may galat na pornilaw malindrungan Nabi Muhammad ako ini eko talindrung mana ako lihat seperti itu. Udah itu lima apalagi. Karena doa itu pas kalian sesuai dengan yang ada di sini. Tidak harus yang keluar di sini. Bukan jatuhnya si kontak nak kau ketunjuk wilayah kita juga di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak sekalian, saya mati sampaikan jarak antara Mekah dengan Jeddah Mekah kurang lebih 70 kilo. Ya, kurang lebih 70 kilo. Nanti Bapak Ibu
untuk pertama kali itu istirahat ki kesi dia on biasa hotel transit biasanya transit lepang jadi dia itu kurma terus apa ini lo ya teruri Mekah. Nah ya jarak hotel transit si bawah hotel yang itu ke Mekah ya kisaran 2 kilo, 1 kilo. Kukira juga hotel transit. Saya masuk ke hotel transit ya tapi berapa hari transit nanti? Sampai 3 Zulhijjah 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 hari di hotel transit 6 hari. Ya kau haji Prada ya 6 hari ini tidak boleh lepas itu pakaian ihram, tidak boleh berharum-haruman karena melanggar. Tidak ini mapangiwan bikin itu ihram pada dino itu mapangiwan. Namun kumai itu nawan itu mapangiwan. Nah dia si pangiwan. Pangkat jembatan. Nah salah mana punya itu. Sila ada malagay ini kumati sisa. Nah musuh. Tapakan yaki pak pakanjat. Tabassum kati wajhi akhi kasadaqah, sanjung simpulmu kepada orang yang lain pasidat ke bapak ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, beliau adalah orang yang sangat luar biasa berkomunikasi kepada sahabatnya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pikun ini umrah nih masih dalam keadaan ihram sampai di hotel transit, umrah belum selesai karena baru 1 wajib, baru 1 rukun, sunat sudah beberapa yang kita lakukan. Ya. Sunat yang terakhir kita lakukan dalam keadaan ihram adalah talbiyah, zikir, salawat serta doa Bapak Ibu sekalian. Nah, insyaallah panitia an-naba matu sebagai tanda makada iyanan nangiki pasadiye kesehatan tatumiro lowok kupo ikakilai lebih cepat selesaikan umrah lebih baik. Ajak naik tajan sesuh dua mesuh palagi anda masulah puteransi nampak loki selesaikan umrah kan. Ya natulak tuh hotel transit siap-siap untuk menuju ke Masjidil Haram. Ya, siap-siap menuju ke Masjidil Haram. Siapa nang jarak nang transit dengan Masjidil Haram? 8 kilo. Ya, 8 kilo. Jadi mengotok itu matuk siap Pak Dokter. Kita siap-siap menuju ke Masjidil Haram. Di sinilah tadi saya sampaikan bahwa kalau panitia mengatakan jam sekian kita berangkat, diupayakan jangan melewati dari batas waktu itu. Karena kota Mekah adalah kota metropolitan. Jangan pernah membayangkan Mekah itu kecil, Mekah itu bagaimana. Maka kami nama kurat tahu kok bayi. Sebab dikosong kami sudah persiapkan untuk di mana milo mana kata resmi roh yang kai iko demo resmi sak mana ko jolo cendeng itu kak bay makoko sepi sekali kadang-kadang cendeng kurang kanja apa je sisa macan ni sisa mak bau kurang datang ko apa semua sudah disuruh pergi dipersiapkan untuk di mana tapi ko padang ke mana si pada data tu penuh si pema.
Nah, jadi pas kalian naik bus menuju ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umrah, ingat masih dalam keadaan ihram umrah, namanya ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Agane piga oko Masjidil Haram, kelanjutan daripada pelaksanaan umrah yang tadi di pesawat kita niat, di perjalanan dari sana sampai transit selalu talbiyah, kita segera menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun yang kedua. Rukun yang kedua dari pelaksanaan ibadah umrah yaitu apa? Tawaf. Secara singkat saja, sudah tawaf, kita lanjut rukun yang ketiga yaitu sa'i. Masing-masing 7 kali. Betul? 7 kali. Tapi pernah ada jamaah yang salah mengerti, salah paham. Nah, tawaf 7 kali keliling, sa'i 7 kali keliling. Allah, pura mana ni rombongannya? Kamani tallu licak di napura, silawang iro tallu licak tanah ini yang kadamaga ni. Ay, napa kaji ya ke psikolog kur? Allah, ternyata akan nanti lokur kesiagan lokur. Ir na pahange sopa sidi. Padahal ini asa sidi sopa marwah. Boleh marwah lo sopa sidi to. Jadi sopa marwah sidi. Marwah sopa dua nih. Kung apa mula ki ko sopa paca kurang ko marwah. Di berangkai ya semarwah ko. Digaya semarwah. Jadi selesai itu ya dengan doa-doa tertentu Bapak-Bapak sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semua di. Sehat-sehat semua insyaallah. Ada jeda waktu 1 bulan ke depan insyaallah Pak sekalian dijadwalkan akan diberangkatkan oleh PT An-Naba International oleh guru-guru tak semua yang ada di depan ini. Tahallul terakhir ya, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, itu adalah rukun-rukun daripada ibadah umrah. Kapan tidak ada yang sudah kita sebutkan ini, maka ulangi umrah. Tapi insyaallah sepanjang PT An-Naba Al-Marhamah Farhana Wisata membawa jamaah, tidak pernah ada yang ketinggalan melaksanakan rukun-rukunnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah yang menjadi sebuah kepercayaan dari warga Sidenden Drapan dan sekitarnya. Alhamdulillah ada Arapa Farhana Wisata di Pindrang, ada Al-Marhamah Cahaya Utama di Baranti Sidrap, ada An-Naba International Sidenden Drapan di Kadidi. Maga tu Pak Ega tahu makutana di mana itu travel, di mana itu travel. Terakhir ini kapan itu? 2 hari yang lalu ada yang mendaftar. Wah, banyak-banyak orang di sekitar saya belum kenal ini sehingga di travel yang dekat di situ Pak. Tapi dengar-dengar banyak-banyak disebut oleh orang, "Oh, bagus itu travel, bagus travel." Oh, barulah pada berdatangan mendaftarkan diri Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siaga kilometer enaru antara transit dengan Masjidil Haram 2 kilometer. Mengutuki insyaallah mobil barase kita selesaikan pelaksanaan ibadah kita baik tawaf ataupun sa'i ataupun tahallul. Kalau sudah itu selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ini bicara gina, selesai ini siwicangan. Apa 2 wicangan tuh nanti bigau. Siwicangan ya sang umrah, siwicangan ya sang haji. Nah, alhamdulillah selesai ini sidi.
Itulah yang disebut selesaikan umrah baru selesaikan haji. Sudah mikir haji belum? Belum, baru karena umrah dulu selesai ibu umrah baru selaksanakan kapan dilaksanakan haji? Iya kumagai. Di kumalapa itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok naruh kapak jolo di tetik saya kan ini jam 11 nih di apa informasinya belum ada. Itu kok deni tajan langkah apa itajang ina digaga ya mara ko sibala ima kada itajang ina digaga deni tajang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya muliakan, selesai ini umrah tadi saya kasih kesempatan karena Burta Imam Besar Masjid Agung Pangkajene tes semangat tumadece bahwa jamaah-jamaah beliau adalah di tengah umat dibutuhkan oleh jamaah Masjid Agung. Ini tidak lama lagi saya mohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat penghormat beliau mendahulukan doa bersama pada kesempatan kita yang sangat berharga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih berkahnya pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala. Kita menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita berdoa semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu an jama'tana fi hadzal majlisil mubarak waj'alta qulubana tata'allaqu ila baitikal haram wa tashtaqu ila al-wuqufi baina yadayk. Allahumma inna fina man ishtaqa fada'awtah wa fina man tamanna fakhtartah wa fina man baka sirran fa'ajabtah. Allahumma falakal hamdu ala hadzal ikhtiyar wa lakal syukru ala hadhihi ni'amah. Allahumma haula'i ibaduk qad azamu ala ziyarati baitik wa rajau rahmatak wa khafu azabak. Allahumma fataqabbal minhum wa yassir lahum wa barik fi khutuwatihim waj'al safarahum safara ta'atin wa birrin wa qabul. Allahumma la taruddahum illa wa qad ghafarta dhunubahum wa satarta 'uyubahum wa rafa'ta darajatahum. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura waj'al umratahum umratan maqbulah. Allahumma ij'al sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma barik lil qa'imina ala hadzal amal waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda waj'alhum 'aunan li ibadika fi ta'atik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh berkah ini
kami berkumpul dalam majelis pembukaan manasik haji dan manasik umrah dengan hati yang bergetar, jiwa yang rindu, dan harapan yang begitu besar kepadamu. Ya Allah, di hadapan kami duduk hamba-hambamu yang Engkau pilih, yang Engkau undang untuk menjadi tamu di rumahmu yang suci. Muliakanlah mereka, para calon haji dan calon umrah. Jadikanlah langkah mereka bernilai ibadah. Setiap lelah mereka menjadi penghapus dosa. Setiap air mata mereka menjadi saksi cinta mereka kepadamu, ya Allah. Ya Allah, perjalanan mereka jadikanlah perjalanan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Ya Allah, tanamkan dalam hati mereka keikhlasan. Hapuskan dalam jiwa mereka sifat ria dan kesombongan. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, umrah mereka umrah yang makbul, yang tiada balasan baginya kecuali surga. Ya Allah, mudahkan di setiap urusan mereka, lindungi dan bimbing perjalanan mereka, sehatkan jasmani dan rohani mereka, kuatkan langkah mereka saat tawaf, saat sa'i, saat wukuf di Arafah. Jangan Engkau biarkan satu pun dari mereka kembali kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, jika ada di antara mereka yang membawa luka dan penyakit, ada yang membawa masalah, kesulitan dan kesusahan, ada yang membawa air mata yang selama ini dia sembunyikan, sembuhkan mereka ya Allah. Lapangkan dada-dada mereka ya Allah. Gantikan kesedihan mereka dengan ketenangan ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bagi para alumni haji umrah yang hadir, jagalah kemakruran haji dan umrah mereka. Jangan Engkau cabut cahaya ibadah dari hati mereka. Ya Allah, jika ada di antara kami yang belum Engkau panggil ke Baitullahil Haram, maka jangan Engkau padamkan harapan kami. Tuliskan nama kami dalam daftar tamu-tamu-Mu ya Allah. Panggil kami ya Allah, undang kami ya Allah. Muliakan kami sebagaimana Engkau memuliakan mereka semua ya Allah. Ya Allah, saat mereka nanti berdiri di Arafah, kami titipkan doa-doa kami dalam tangis mereka, dalam air mata yang jatuh di hadapan-Mu. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.